Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pembahasan ya latihan soal untuk persiapan asbak. Ya, kita mulai dari nomor pertama, anak-anak. Ya, di sini urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 2, 3 per 5, kemudian 0,56, 45% dan 7 per 10. Nah, jadi untuk menjawab ini kita harus samakan dulu pecahannya ya anak-anak ya. Nah, di sini kita akan mencari satu-satu bersama pecahannya. Ya, kita mulai dari 2 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini kita ubah bentuknya ke dalam bentuk pecahan desimal ya. Nah, namun sebelumnya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Berarti 3 kali 2 ditambah 2. Berarti di sini 8 per 3. Ya. Karena 3 kali 2 kan 6, 6 tambah 2, 8. Jadi 8 per 3. Nah, 8 per 3 berapa desimalnya? Nah, kita bagi aja. Jadi 8 dibagi 3. Sekarang sini kita tulis aja 8, kita bagi 3. Gitu kan. Jadi sini dapat 2. 2 kali 3, 6. Berarti sisa 2,20 gitu kan. Bagi 3 berarti dapat 6. 18. Sisa lagi 2. 20 lagi 6. Jadi 2,66. Atau kita bisa buatkan 2,67. Ya. Terus kemudian 0,56. Nah, 0,6 kan ini bentuk desimal, maka ini tidak usah kita ubah. Berarti 0,56. Kemudian yang ketiga 45%. 45% ini itu sama saja dengan 45 per 100. Nah, karena dia penyebutnya 100, maka di belakang koma dua angka jadi 0,45. Yang terakhir 7 per 10 ya sama dengan 0,7. Berarti urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu 0,45 ini yang pertama. Ya, kemudian 0,5 berarti 45% ya. Kemudian yang kedua 0,56. Kemudian urutan ketiga 0,7 dan urutan yang terakhir 2 per 3. Jadi jawabannya adalah 45%. Kemudian yang keduanya 0,56, yang ketiganya itu adalah 7 per 10, dan yang terakhir itu adalah 2 per 3. Maka di sini jawabannya yang tepat adalah yang C. Seperti itu anak ya, yang nomor 1. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. The value of ya, ini berarti 25 dikurangi 10 dikali negatif 3 ditambah 12. Langkah pertama yang kita cari adalah, yang kita lakukan, perkalian dulu ya di sini. Jadi sini 25 dikurangi 10 dikali minus 3 ditambah 12. Berarti negatif 10 kita kalikan dengan negatif 3. Maka di sini 25 negatif kali negatif 3 berarti min kali min jadi plus ya. Plus 30 kemudian ditambah 12. Nah, semuanya ini jadi ini ya positif ya. Jadi 25 tambah 30 itu 50. 55 ditambah 12 ya. Berarti 67 ya. Ini. Jadi jawabannya adalah 67 ya. Kemudian berarti jawabannya yang B. Ya, jawabannya 67. Ya. Jadi kalau ada pengurangan perkalian penjumlahan, mana dia yang kerjakan itu adalah perkalian terlebih dahulu ya nih. Bahkan ya seperti itu. Nah, ini dikalikan dulu negatif 10. Ini sebenarnya 10 kali min 3 tetap aja ya. Itu jawabannya kan negatif 30. Nah, ketemu minus ya. Jadi plus. Ya, dengan ini kan minus nih. Nah, ini minus. Jadi hasilnya jadi plus ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Ya, kita nomor 3. Nah, ini juga sama ya. Tentukan mencari nilai the value of ya kan di situ 100 dibagi minus 20 tambah 2 kali minus 6 dikurang 5. Nah, maka ini kita eh, bagi dulu boleh ya. Jadi 100 kita bagi dengan negatif 20. Ya, jawabannya ini minus 5 karena positif dibagi negatif jawabannya negatif ya.
plus bagi min jadi min. Kemudian ditambah, nah ini dikalikan. Nah, 2 kali minus 6 itu hasilnya adalah minus 12. Kemudian dikurangi dengan 5. Ya. Maka di sini min 5 plus ketemu min jadi min 12. Ya kan? Kemudian dikurangi dengan 5. Nah, ini semuanya negatif. Karena di sini negatif 5 dikurangi dengan 12, berarti negatif 17 kan. Nah, negatif 17 dikurangi 5. Berarti negatif 22. Ya, bertambah negatifnya. Ya. Jadi jawabannya adalah minus 22. Kalau tadi jawabannya yang nomor 7 ya, yang nomor 2. Nomor 3 jawabannya minus 22. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 ini menyederhanakan bentuk aljabar. Simply of expression. Jadi 5 kali 3x min 5 kali 3x, hapus dulu. 5 kali 5 dikali 3x minus 4 dikurangi 2x plus 6. 5 kali 3 ini adalah 15. Jadi bilangan di luar kurung di semua dikalikan. 5 kali 3, 15. Ini x. Kemudian 5 kali min 4 itu min 20. Kurangi 2x plus. Nah, sesama x digabungkan, anak-anak ya. Jadi di sini 15x yang parabola sama berarti dikurangi 2x. Kemudian minus 20 itu ditambah dengan 6. Ya. Nah, dari sini 15x kurangi 12x itu adalah 13x. Negatif 20 tambahannya adalah minus 14. Jadi jawabannya adalah 13x min 14. Jadi jawabannya yang A. Itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Penyelesaian pertidaksamaan berikut minus 4x min 3 dikali 3 ditambah 5 lebih dari sama dengan min 3 kali 2x plus 5. Berarti kita lihat ini min 4 kali x min 3 ditambah 5 lebih dari sama dengan min 3 kali 2x plus 5 itu kurang. Berarti min 4 kali x berarti min 4x. Min 4 kali min 3, min kali min berarti jadi plus 12. 4 kali 3, 12. Kemudian ditambah 5. Ya. Lebih dari sama dengan min 3 kali 2 berarti min 6x. Min 3 kali 5 min 15. 3 kali 5 kan 15. Jadi minus. Kemudian sama X kita gabungkan. Jadi ini min 4X. Nah, di sebelah kanan ada X-nya pindah ruas. Jadi plus 6X. Kemudian 12 tambah 5 berarti yang 17 ya. Ini plus 17 lebih dari sama dengan min 15 ya. Kemudian selanjutnya min 4x tambah 6 itu adalah positif 2x ya. Lebih dari sama dengan, nah 17-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi min 15 dikurangi 17 ya. Maka di sini 2x lebih dari sama dengan minus 32. Ya. Jadi x-nya adalah lebih dari sama dengan min 32 dibagi 2. Nah, di sini karena koefisien x, variabel x-nya tidak negatif, maka tanda pertidaksamaan itu tidak berubah. Ya, tetap dia. Tapi kalau misalkan tanda pertidaksamaan, tanda bilangan variabel x-nya, koefisien x-nya itu adalah negatif minus, maka tanda pertidaksamaannya dibalik ya. Maka karena ini positif, di sini x-nya di sini positif, variabel x-nya koefisien variabel x-nya positif, maka di sini tidak dirubah tandanya, itu lebih dari sama dengan. Maka negatif 32 dibagi 2 adalah negatif 16. Jadi jawabannya x lebih dari sama dengan negatif 16 ya. Jika misalkan koefisiennya adalah negatif, misalnya seperti ini, min 2x lebih dari sama dengan min 32. Ya, karena di sininya negatif misalnya, ini negatif, maka tandanya berubah jadi kurang dari sama dengan. Ya, min 32 dibagi min 2. Jadi x-nya kurang dari sama dengan 16. Nah, karena min bagi min jadi plus. Karena di sini koefisiennya adalah positif, koefisien x-nya positif, maka tanda pertidaksamaannya tidak dirubah ya. Jadi yang tepat itu adalah x lebih dari sama dengan minus 17 ya. Yang sebelah sini Bapak contohkan.
Jadi jawabannya adalah yang A ya. X gitu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 6. Nah, ini adalah perbandingan ini ya, berbalik nilai. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari 4 orang. Nah, ingat 20 hari 4 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, nah berarti kan berkurang. Ya. Maka berapa lama pekerjaan tersebut dapat diselesaikan? Nah, kalau misalkan 4 orang itu 20 hari, kalau 10 orang berarti kan di sini orangnya bertambah apa berkurang? Bertambah kan? Nah, awalnya 4 menjadi 10. Nah, secara otomatis pekerjaan akan cepat selesai. Ya. Maka kita untuk memudahkannya kita buat tabel ya. Tabel di sini seperti ini. Nah, ini adalah pekerja, kolom pertama pekerja, kolom kedua adalah harinya. Nah, pekerjanya ada 4 orang, diselesaikan dalam waktu 20 hari. Gitu kan? Kalau pekerjanya dikerjakan 10 orang, nah kira-kira berapa sih ininya? Nah, misalkan ini X. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu kita pengerjaannya adalah dikali lurus ya. Jadi ini kita kali lurus. Nah, jadi 4 kalikan dengan 20, 10 dengan kali X. Maka di sini 10 kita kali X sama dengan 4 kali 20. Gitu kan? 10 kali X berarti kan 10X. Sama dengan 4 kali 20 berarti 80. Berarti X-nya adalah 80 dibagi 10. Maka X sama dengan 8 hari. Nah, jadi jawabannya adalah 8 hari akan selesai dengan jumlah pekerja 10 orang. Gitu ya. Nah, cara logika kan semakin banyak orangnya pasti semakin cepat selesai kan anak-anak ya. Seperti itu. Nah, tapi kebalikannya kalau misalkan orangnya berkurang, maka akan berkurang juga, akan lama ya selesainya. Kemudian yang nomor 7. Pak Ahmad membeli 10 buku tulis seharga 50.000. Jika Pak Budi membeli 7 buku tulis di toko yang sama, maka Pak Budi harus membayar berapa gitu ya. Nah, artinya ini adalah perbandingan senilai. Jika semakin banyak buku tulis yang dibeli, maka semakin besar uang yang dikeluarkan. Namun sebaliknya, jika semakin sedikit buku tulis yang dibeli, maka semakin sedikit pun juga uang yang dikeluarkan. Maka ini juga kita buat tabel. Ya. Sama seperti tadi, di sini adalah buku, ya jumlah buku. Di sini adalah harga. Oke. Jika beli 10 buku, maka harganya itu ada 50.000. Ya kan? Nah, jika Pak Budi membeli 7 buku tulis, nah, berarti 7 buku tulis itu berapa? Ya kan? Seperti itu. Nah, maka di sini kita perkaliannya agak berbeda dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, dia kalinya kali silang seperti ini. Ya. Maka di sini kita bisa jawab 10 kali X, jadi kan 10 kali X sama dengan 7 kali 50.000. Gitu ya. Jadi 10X sama dengan 7 kali 5 kan 35. Jadi 350.000. Maka X-nya adalah 350.000 dibagi 10. Ketemulah X-nya adalah 35.000. Nah, jadi harganya adalah cukup membayar sejumlah 35.000. Ya, jawabannya yang B. Nah, ini anak-anak ya perbandingan. Ingat, nomor 6 itu ada perbandingan berbalik nilai. Kalau nomor 7 ada perbandingan senilai. Ya. Jadi kalau berbalik nilai itu semakin banyak jumlah orangnya, maka semakin cepat selesainya. Kebalikannya, kalau semakin sedikit orangnya atau pekerjanya, maka semakin lama pengerjaannya. Ya. Kemudian kalau yang nomor 7, semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin besar uang yang dikeluarkan. Nah, sebaliknya semakin sedikit barang yang dibeli, maka semakin sedikit juga uang yang dikeluarkan.
Ya, hati-hati ya untuk mengerjakan soal perbandingan ini. Oke, baik. Di sini sudah ya nomor 6 dan nomor. Nah, nomor 6 terkadang nomor 6 juga ada soal seperti ini anak ya. Jika misalkan dikerjakan oleh 10 orang, itu misalkan 20 hari. Kalau dikerjakan, kemudian pekerja itu terhenti, misalkan ada berkurang. Jadi ada 5 orang. Nah, berarti sama itu juga ya. Jadi kalau misalkan dia berkurang 5 orang, berarti yang tadinya 10, karena misalkan 5 orang itu tidak dilanjutkan pekerjaannya, berarti kan yang tersisa yang dikerjakan hanya 5 orang ya. Jadi tinggal dikurangi aja jumlah pekerjanya. Baru nanti dibandingkan pakai tabel ya seperti ini. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, ini tentang sudut ya, hubungan sudut. Nah, di sini nomor 8 ada dua garis yang sejajar kemudian dipotong oleh garis G. Nah, dipotong oleh dengan garis G ya. Maka akan terbentuklah di sini sudut ya. Ada yang sudut sehadap, sudut sepihak, sudut berseberangan gitu ya. Nah, di sini diminta adalah sudut dalam sepihak. Kita cek sekarang. A1 dan B2. A1 dan B2. A1 dan B2 ini adalah sudut luar sepihak ya. Nah, jadi asalnya ini namanya sudut luar sepihak karena berada di luar garis ya. A2 dan B1, A2 dan B1. Nah, ini baru jawabannya adalah sudut dalam sepihak ya, dalam sepihak. Karena yang kita cari adalah sudut dalam sepihak, berarti jawabannya yang B langsung ya. Nah, yang C sudut apa nih? A3 dan B3. A3 dan B3. Nah, ini namanya sudut sehadap. A3 B3 sehadap ya. Ini sudut sehadap. A4 dan B4, A4 dan B4 ini juga sama sudut sehadap ya, sudut sehadap. Nah, itu ya. Nah, sepihak itu mana? Sepihak itu adalah A1 sudut sepihak itu adalah A1, A2, ini A2 dengan B B1, A1 B1. Kemudian A3 ini dengan B4 ini namanya dalam sepihak. Kalau luar sepihaknya mana? Luar sepihak itu yang A1, ini A1 dengan B2 ini luar sepihak. Kemudian A4 dengan B3 ini namanya luar sepihak. Ya, karena berada di sini. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan. Soal berikutnya yang nomor 9. Nah, di sini ada gambar layang-layang dengan jajar genjang. Ya. Nah, kemudian diketahui gambar AC sama dengan 18 cm, BD berarti AC kita lihat. AC ini kan diagonal ya. Diagonal si layang-layang. Berarti AC itu diagonal layang-layang ini 18, kemudian BD dan EF ya, BD dan F itu sama 10. Ini BD dan F itu ini ke sini berarti 10 cm dan B gede juga sama 10 cm. Kemudian luas dari yang tidak diarsir, nah berarti yang tidak diarsir itu ada 120 ya. Maka kita cari dulu sekarang luas masing-masing dulu ya. Nah, berarti di sini kita cari luas layang-layang ya. Luas layang-layang itu rumusnya adalah setengah kali D1 kali D2. Nah, D1-nya itu adalah 18, sedangkan D2-nya adalah 10. Ya, berarti kita tinggal kita coret 8 kali 2 9, 9 kali 10 berarti 90 cm persegi. Kemudian luas jajar genjang, ya, rumus luas jajar genjang itu adalah alas ya. Alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Alasnya adalah 10 ya. Tingginya mana? Nah, tingginya 6 nih. Ini tinggi 6. Ini 6 ya. GJ 6 tinggi. 10 kali 6 sama dengan 60 cm persegi. Maka kita jumlahkan dulu ya. Jadi luas bangun pertama itu layang-layang ditambah bangun kedua itu jajar genjang itu sama dengan di sini 90 ditambah 60 yaitu 150 cm persegi. Nah, itu luas gabungan.
Berarti di sini luas yang tidak diarsir 120, maka luas yang diarsir, ya dari sini aja. Luas yang diarsir itu sama dengan 150 kita kurangi dengan 120. Yaitu dapat 30 cm. Nah, maka luas yang diarsir ini kan dia nempel ya dengan kan ada dua bangun, yaitu bangun punya jajar genjang juga punya layang-layang, maka kita bagi dua 30 ini. Jadi hasilnya luas yang diarsir gabungan ya, gabungan itu sama dengan 30 kita bagi dua, sama dengan 15 cm per segi. Nah, hati-hati ya, ini kan ada gabungan sih. Ya. Maka jawabannya berapa di sini? Oke, ada ya jawabannya 15 ya. Jadi jawabannya adalah 15 cm ya. Di pilihan ganda ada ya jawabannya, kita cek. Nah, 15. Jadi jawabannya adalah yang A, 15. 30 sebenarnya ada di sini. Nah, hati-hati. Ini soalnya pengecer ya. 30 ada. Tapi yang tepat itu adalah yang 15 cm. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 10. Nah, nomor 10 ini tentang pola. Ya. Consider the following image ya. The number of dots in the next pattern is. Nah, berarti kita mencari pola selanjutnya. Ya, kita cek. Yang pertama ini 1, ada dotnya 1 titiknya. Yang kedua ada 4. Yang ketiga ini ada 9. Yang keempat itu ada 16. Berarti ini kita cek, oh 1 itu kan 1 kuadrat. 4 ini 2 kuadrat. 9 ini kan 3 kuadrat. 16 ini kan 4 kuadrat. Berarti kalau seperti ini berapa ini? Oh, ini adalah pola yang 1, 2, 3, 4. Berarti pola yang kelima. 5 kuadrat berapa? Yaitu 25. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik anak-anak, ini pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nanti akan berkembangkan lagi untuk pembahasan nomor 11 sampai nomor 20. Terima kasih atasnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.